Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kuliah pada hari ini. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi lapis tipis menggunakan kertas yaitu Wordman nomor 1. Jadi hampir sama dengan KLT yang sudah kita bahas kemarin, cuma sesuai namanya untuk kromatografi kertas menggunakan kertas. Kalau kromatografi lapis tipis dia menggunakan lapis tipis, ya, jadi hampir sama. Kemudian untuk kromatografi kertas itu ada berbagai macam tempat kertasnya. Ada Wordman 1, 2, 31 dan 3mm, kemudian kertas asam asetil, kertas disenggol, kertas silikon, dan kertas penukar ion. Berbagai macam kertas itu tergantung nanti zat yang akan kita identifikasi. Untuk memilih jenis kertasnya banyak pertimbangan. Yang pertama adalah tingkat kesempurnaan pemisahan. Jadi kita perhatikan jenis kertas mana yang bisa memberikan pemisahan yang baik. Kemudian difusitas pembentukan spot, yaitu sebisa mungkin dipilih kertas yang bisa memberikan spot yang baik, yaitu simetri. Kemudian tidak memberikan efek tiling, laju pergerakan untuk teknik descending. Jadi yang kemarin sudah kita bahas yaitu ascending tadi. Yang berikutnya itu adalah prinsip dari pemisahan kromatografi kertas sama dengan kromatografi kolom, yaitu partisi. Ya. Mungkin adik pernah mendengar partisi, yaitu antara cairan, ya. Jadi di situ prinsipnya adalah partisi. Kemudian fase diamnya sama, yaitu kertas di mana kertas itu dilapisi oleh silika gel, alumina atau selulosa, sama seperti KLT. Cuman medianya adalah dia kertas. Kemudian fase geraknya masih sama juga seperti KLT, yaitu ada pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Misalkan air, etanol, asam asetat atau campuran dari zat tersebut. Kemudian untuk kromatografi kertas juga sama, dihitung nilai RF-nya. Untuk kualitatifnya juga sama seperti KLT, yaitu membandingkan nilai RF dari sampel dan dari standar. Jadi rumusnya juga masih sama, jarak yang ditempuh oleh senyawa dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Jika nanti nilai RF-nya hampir sama antara standar dan sampel, maka dikatakan positif secara kromatografi kertas. Kemudian kegunaan dari kromatografi kertas adalah untuk pemisahan asam amino. Ini sudah dikenal sejak dahulu, yaitu 1914 sampai 1994. Di situ sudah digunakan untuk memisahkan asam amino. Kromatografi kertas sama juga seperti KLT, merupakan fase normal, yaitu fase diamnya bersifat polar, fase geraknya bersifat nonpolar. Bagaimana cara visualisasinya jika zat yang diidentifikasi tidak berwarna? Sama seperti KLT, yaitu bisa menggunakan UV, lampu UV, atau reaksi semprot, atau pakai uap. Jadi sama. Cuman bedanya di dalam kromatografi kertas itu tidak boleh menggunakan H2SO4 atau asam kuat yang lainnya. Kenapa? Karena bisa merusak dari kertasnya itu sendiri. Jadi bisa rusak oleh pelarut itu. Kalau KLT boleh menggunakan asam kuat atau H2SO4 karena dia tidak bisa rusak. Tapi kalau kromatografi kertas bisa. Kemudian di dalam kromatografi kertas juga dikenal dua arah atau dua dimensi, ya, atau dua elusi, sama seperti KLT, yaitu tujuan digunakan dua arah digunakan untuk menyelesaikan masalah pemisahan suatu zat di mana zat tersebut memiliki nilai RF yang hampir sama. Jadi misalkan dalam satu bercak itu ternyata
ada beberapa senyawa sebetulnya di situ. Tapi karena nilai RF-nya sama, jadi numpuk di situ. Maka untuk memisahkannya adalah dilakukan pemisahan 2 dimensi dengan catatan menggunakan pelarut yang berbeda polaritasnya antara elusi yang pertama dengan elusi yang kedua, supaya zat yang memiliki nilai RF yang sama tadi bisa keluar. Itu tujuannya, jadi dilakukannya 2 dimensi. Nah, ini adalah gambar atau proses ketika kromatografi kertas. Jadi di luarnya itu adalah chambernya, gitu ya. Kemudian yang dijepit itu adalah kromatografi kertasnya. Jadi digunakan penjepit kertas, kemudian di luarnya itu adalah ada tali yang untuk menggantung kromatografi kertasnya. Kemudian sama seperti KLT, jadi chamber itu diisi oleh fase gerak yang tingginya 0,5 cm. Kemudian kertasnya itu juga sama digaris tipis pakai pensil, kemudian ditotolkan sampel standar, kemudian dimasukkan. Kenapa harus dijepit? Karena kertas itu kalau kena cairan dia bisa. Nah, ini adalah talinya agak kita turunkan sehingga kertas itu bisa menyentuh ke fase gerak bawah. Nah, ini adalah hasil tampilan dari bercaknya. Jadi di kertasnya itu sudah terlihat bercak di situ. Karena ini senyawa berwarna, maka bercak itu bisa kita amati dengan mata. Kelihatan di situ. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah muda tipis gitu ya. Kalau itu tidak berwarna, maka yang selanjutnya ini adalah aplikasi kromatografi kertas, yaitu salah satunya adalah turunan dari santin. Ya, jadi santin itu ada 3, dimana untuk rumusnya itu adalah seperti yang di atas. Ya, jadi santin itu adalah ada 3, yaitu kofein, teofilin, dan teobromin. Yang membedakan di situ adalah posisinya. Ya, kalau rumus dasarnya itu sama, semuanya sama, cuma yang membedakan adalah posisi metil santinnya. Gitu. Jadi metil santin metil itu adalah CH3, gitu ya. Dan di sini kromatografi kertas ini menggunakan silika. Jadi kertasnya dilapisi oleh silika, maka dia termasuk fase normal karena fase diamnya bersifat polar, fase geraknya adalah non polar, yaitu ada komposisinya air, asam asetat, dan N-butanol. Nah, di situ adalah ada zat kofein, teofilin, dan teobromin. Masing-masing nilai RF-nya berbeda. Kenapa? Karena posisi metilnya yang membedakan. Kalau kofein, adik perhatikan di situ adalah metilnya itu pada nomor 1, 3, dan 7. Jadi nomor 1 itu ada metil, 3 ada metil, 7 dan ada metil. Karena ada 3 maka namanya adalah trimetil santin. Kemudian teofilin itu metilnya ada nomor 1 dan 3. Ada 2 maka namanya adalah 1,3 dimetil santin. Kemudian teobromin itu ada 2 juga, tetapi nomor 3 dan 7 metilnya. Maka disebut juga 37 dimetil santin. Nah, jelas di situ adalah yang paling nonpolar adalah kofein. Kenapa? Karena metilnya itu ada 3 sendiri. Nomor 1, 3, dan 7. Semakin banyak CH-nya akan bersifat semakin nonpolar. Maka kofein itu yang paling nonpolar di antara yang lainnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa teofilin dan teobromin sama-sama ada 2 metil, tetapi nilai RF-nya berbeda. Gitu ya. Teofilin nomor 1, 3, teobromin 3, 7, tetapi nilai RF-nya berpengaruh. Gitu. Maka antara teofilin dan teobromin yang paling polar itu adalah teobromin karena nilai RF-nya lebih kecil. Gitu ya.
Nah, ini penjelasannya adalah ada pada slide berikutnya ya. Kalau di nomor 13, jadi nomor 1 kemudian nomor 3, yang membedakan adalah di situ nomor 1 dan 7 gitu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kenapa yang nomor teobromin itu adalah dia yang paling polar. Sekarang kita perhatikan bahwa teobromin gitu ya, itu adalah nomor 1, itu adalah N-nya diikat oleh hanya satu atom, yaitu H. Sementara teofilin itu N nomor 1 itu diikat oleh CH3 gitu ya. Jadi di C-nya, C yang teofilin itu adalah dia ini C itu adalah tangannya 4. Maka di situ kalau teofilin itu adalah C-nya itu sudah diikat oleh 3 atom H, yang 1 N, maka C itu posisinya dia adalah terlindungi atau shielded gitu ya. Sementara untuk yang teobromin kalau diperhatikan nomor 1, N di situ hanya mengikat 1 H, sehingga kekuatan serangan dari luar itu akan lebih mudah terkena daripada yang teofilin. Sementara C yang di teofilin itu dia aman karena semua tangannya itu mengikat semua atom, sehingga C itu dilindungi. Sementara untuk yang teobromin, atom H di nomor 1 itu dia tidak ada yang melindungi, sehingga begitu ada serangan dari luar gitu ya, dia akan bisa berpindah gitu. Maka atom H di situ kalau ada serangan dia bisa berpindah ke ikatan tunggal di sampingnya N gitu ya. N itu bisa ke atas atau ke bawah. Ketika dia ke atas, maka di situ ikatannya yang awalnya tunggal bisa jadi rangkap, seperti yang di gambar sebelah kirinya itu. Jadi terus yang karbonil di atasnya awalnya ikatan rangkap, dia jadi tunggal, sehingga satu ikatannya itu berpindah ke atas menjadi H gitu ya. Yang awalnya O menjadi OH, sehingga H itu berpindah ke karbonil yang di atas. Kemudian H itu bisa berpindah juga ke O yang di bawah karena dia mengalami resonansi. Jadi bisa berpindah-pindah gitu ya, sehingga atom O yang di bawah itu nomor 2 itu dia bisa menjadi OH. Kemudian yang di atas O karbonilnya juga bisa berpindah menjadi OH, sehingga di situ teobromin itu menyebabkan mempunyai kemungkinan 2 OH. Nah, kita ketahui lagi bahwa semakin banyak ikatan OH-nya maka dia akan bersifat polar. Maka di situ karena mengalami resonansi ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, jadi ada 2 OH nomor 2 dan di atas, maka menyebabkan bahwa teobromin itu bersifat polar. Sementara teofilin dia tidak bisa mengalami resonansi, maka dia menyebabkan lebih nonpolar daripada teobromin karena yang teofilin tidak bisa membentuk ikatan OH. Demikian penjelasan untuk kromatografi kertas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan adik gambaran sehingga bisa menerima materi yang sudah saya